สวัสดีครับผมเธออินสุดครับ โอเค Kang Putu lewat. วันนี้ทุกคนiya akhirnya kita bisa ketemu lagi di video kali ini. Karena aku teh seneng banget bisa ketemu kalian. Aku tak tahu kenapa ya, kan kemarin tuh aku baru buka lagi ke TikTok gitu kan. Tiba-tiba di app gue banyak kayak gini. HP tong, coba, aduh ya Allah, ini tuh apa? Iya. Bentar. Jangan komen nanya nama akun TikTok aku apa. Karena gak ada yang nonton, lo tau, aku pernah masuk FYP sekalinya dapat like cuma 3. Oh iya, siapa yang kemarin nonton Fantopia 2021 kayak gila, fix, parah banget, garobat. Dimana itu acara adalah salah satu acara terbesar fan meet di Thailand yang menggabungkan 7 agensi ternama di negara tersebut. Coba, ada euforianya, apalagi tuh yang di Twitter, yang di Instagram tuh kayak banyak banget yang edit kayak oh my god, ya. Oke, bagi kalian yang nggak nonton, jangan nyesal, jangan nyesal. Gua aja yang nonton hari keduanya doang tuh gue nyesel banget. Coba kenapa gue nggak nonton pas hari pertama. Tapi nggak apa-apa, gak usah risau, gak usah khawatir, karena di YouTube banyak remehan-remehan. Jadi buat kalian semua yang belum nonton, kalian nonton aja ya remehannya YouTube ya. Ngomong apa sih gua? Oke, back to the topic. Gimana episode 12 kemarin? Oh my god. Gimana nih, apakah kalian tertarik dengan salonnya Sipun? Kemarin Sipun baru saja membuka usaha baru, ya usaha salon. Dan customer pertamanya itu adalah Sikon, ya you know lah gitu. Sebelum kita ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa kalian untuk tekan tombol like terlebih dahulu, kemudian kalian tekan tombol subscribe di bawah, kemudian kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian dapat video-video terbaru selanjutnya. So, jangan tunggu lama-lama lagi, tutup pintu kamar, cek kanan kiri atas bawah depan belakang kalian, and let's talk about teori. Di teori yang pertama ada Kon tidak mati, melainkan hanya tertidur. Jujur aku bener-bener heran gitu sama orang-orang yang DM ke aku gitu, kenapa kok banyak banget yang bilang Sikon mati lagi. Elah, masa Sikon mati hidup. Lo pikir Sikon kucing jadi-jadian? Hah? Mati hidup punya nyawa 7 kali itu orang. Enggak sayang, hey. Jadi mungkin kalian tuh salah paham sama adegan scene dimana ya seolah-olah Sikon ini tuh mati gitu, kayak tangannya tiba-tiba. Lu tahu kenapa? Kan di mesin salon yang diciptakan oleh Mas Pun itu dikatakan bahwa efek samping dari mesin tersebut itu adalah bisa membuat sel-sel The Gifted yang dimiliki oleh orang itu bisa ikutan hilang. Nah, jadi maksudnya selain menghilangkan virus Nix88, mesin itu juga dapat menghilangkan potensi The Gifted. Ya, you know lah gitu, ketika Sikon bersedia untuk jadi percobaannya si Pun, dan itulah hasilnya, Sikon pun tertidur setelah 7 bulan purnama, 7 dasawarsa, dan 7 keajaiban dunia. Akhirnya dia bisa tertidur ketika potensinya hilang. Aku nggak tahu pasti ya apakah benar potensi Kon ini benar-benar pure hilang atau cuman sel-sel The Gifted-nya aja yang hilang. I don't know about that. I don't know about that, gak tuh. Gara-gara nonton The Gifted bahasa Inggris gue jadi meningkat. Ya, you know what I mean. Nah, tapi jujur nih ya, sebenarnya bukan kalian doang gitu yang nyangka Sikon mati. Aku juga. Ketika Sikon duduk terus kayak mesinnya diaktifin, kayak tit gitu, terus kayak tiba-tiba tangannya jatuh ke bawah, lehernya ngulahut gitu. Gua pikir dia mati gitu, kayak aku tuh juga nangis, tapi pas gua lagi nangis, kok kenapa gitu si Pun, si Claire sama Simon malah senyum-senyum. Hey, kan ceritanya Sikon tuh mati. Gua heran dong. Gua yang lagi nangis. Apa gue yang bego gitu? Ternyata pas Simon ngomong, oke, dan situ aku baru menyadari bahwa aku sebego itu. Oke, kita langsung ke teori yang kedua. Potensi Grace mengguncang jagat raya. Jujur dari episode kemarin tuh gue greget banget gitu sama potensinya Grace gitu. Dari semenjak ada mbak-mbak penyanyi dangdut yang diduga itu adalah si Grace masa depan, gila nggak sih itu damage-nya tuh bukan main gitu ketika dia lagi dirasuki, istilahnya ya kak, dirasuki roh penyanyi dangdut. Gitu nggak sih? Sejak kemunculannya si penyanyi dangdut ini, dia tuh banyak banget memberikan harapan-harapan kepada anak-anak The Gifted dan kepada kita semua sebagai penonton untuk benar-benar yakin bahwa kemenangan itu berada di pihak kita.
Mohon maaf, sendawa gue. Dan karena adegan-adegan dan dialognya itu, aku beneran mes banget sejak awal si Primily ini main di series The Gifted. Karena aku beneran suka banget pas zaman dia main di series Blacklist. Dan ketika aku tahu dia main di series The Gifted Graduation ini, aku beneran excited. Dan ke-excitedan aku ini terbayarkan sekarang dengan peran yang ia miliki sebagai Grace alias Mbak Rahma. Cakep. Next ke teori selanjutnya. Pak Support diduga bakalan mengalami kekalahan. Ya, cai, Kak. Gak usah jelasin lagi, udah jelas nih dari mulai adegan-adegan yang ada, dari mulai scene-scene yang udah disuguhkan dari pihak JMM-nya, dari mulai perkataan-perkataan penyanyi dangdut, dari action penyanyi dangdut. Belibet kok ngomong. Ya, kita tinggal graduate aja gitu di episode terakhirnya nanti. Siap-siap aja kita bakalan ngerayain pesta kecil-kecilan gitu, pesta online mungkin ya. Bisa lah kita rencanain nanti. Next. Pak Support tetap bakalan mengalami kemenangan. Apa nih? Baru aja kita ngomong nih si Support bakal mengalami kekalahan, ada lagi nih yang nyantumin teori bahwa si Support tetap bakalan menang. Kita bakalan bahas secara lebih rinci. Kita akan tahu di episode 12 kemarin ada adegan di mana ketika si penyanyi dangdut ini bilang bahwa masa depannya si Support ini bakalan mengalami kekalahan. Nah, kalian artikan secara seksama kalimat tersebut. Di masa depannya si Support bakalan mengalami kekalahan. Apa yang harus digarisbawahi? Masa depan. Sekarang apa? Apakah sekarang masa depan? Now. Sekarang is now. Asik. Today. Alay wah. Sementara kan semua permasalahan ini tuh terjadi sekarang, bukan masa depan. Intinya bahwa si Support sekarang ini masih bakalan mengalami kemenangan. Baru aja gue seneng ya kan di teori yang ketiga muncul teori gini. Masuk akal lagi. Pusing. Terus kita melanjut ke pembahasan selanjutnya. Kata-kata si Support yang terbilang sangat masuk akal. Ingat dialog di mana? Masa depan ditentukan sejak sekarang. Yap, betul banget karena emang terjadinya masa depan itu karena kejadian di masa sekarang atau kejadian di masa lalu. Jadi ketika kita merubah keadaan pas zaman sekarang, otomatis masa depannya pun akan berbeda kan? Nah, seperti itu. Maybe. Next ke pembahasan selanjutnya. Grace masa depan, yaitu mbak-mbak penyanyi dangdut itu sebenarnya berada di zaman kemenangannya si Support Dajjal, botak, aki-aki, psikopat. Jadi yang sedang merubah masa depan ini bukanlah si Support, tapi si mbak-mbak penyanyi dangdut ini. Nah, gimana maksudnya? Simak baik-baik, dengerin. Jadi si Grace masa depan ini berada pada zaman kemenangannya si Support dan kembali ke masa sekarang dengan tujuan untuk memperbaiki zamannya di masa depan. Paham kan? Dan dia sebenarnya sedang mempengaruhi keadaan, sedang mempengaruhi pikiran si Support supaya masa depannya berubah. Yang diduga masa depannya si Grace dan si Peng ini tuh kalah menjadi menang. Sabar, mulai rumit nih. Tahan, satu pembahasan lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa si mbak-mbak penyanyi dangdut ini bukanlah si Grace masa depan. Ingat kan ketika dialog si Support ini mengatakan bahwa dia sudah mempelajari bakat The Gifted itu selama 30 tahun. 30 tahun, bayangin. Gua kira mah 30 tahun daripada bahas kayak hal yang nggak penting gitu. Mendingan kayak bahas cari jodoh lah gitu ya. Bahas cari, ya buat menamai hidup lu dah gitu. Lihat dah udah aki-aki lo, udah botak juga. Maaf, kutorona. Bahwa sejauh ini tuh tidak ada kemampuan untuk menerawang masa depan. Tapi kan si Support mengatakan bahwa sampai saat ini, berarti kan sampai saat sekarang. Sementara si mbak-mbak penyanyi dangdut ini mengatakan bahwa di masa depan bakalan ada seseorang yang memiliki kemampuan lebih dari yang ia miliki, alias lebih dari si Support. Nah, si mbak-mbak ini jelas-jelas bilang bahwa di masa depan, berarti bukan zamannya sekarang. Dan diduga si mbak-mbak penyanyi dangdut ini merupakan siswa The Gifted di masa depan, alias di masa 10 tahun ke depan, yang sengaja datang ke masa sekarang untuk memperbaiki keadaan di masa depan. Seperti itu. Paham nggak sih kalian kayak masa depan, masa sekarang, masa lalu gitu? Dan ngerti nggak ngerti, lo harus ngerti ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next, upcoming to The Gifted Season 3. Wow, gimana dengan kabar di luar sana bahwa bakalan ada The Gifted Season 3?
karena diduga masalah ini nggak bakalan selesai dalam satu episode aja. Masuk akal nggak sih dalam satu episode semua permasalahan dan teka-teki itu bakalan terselesaikan gitu? Tambah lagi banyak lagi yang DM adegan si Tam nembak si Grace belum keluar lah, adegan ini, adegan A, B, C, D belum keluar lah. Yakin akan berakhir dalam satu episode? Tenang, kita bakalan bahas satu persatu sesuai dengan teori yang ada. Pembahasan yang pertama yang memperkuat teori ini adalah ketika si babak penyanyi dangdut ini mengatakan bahwa di masa depan ini bakalan ada seorang yang memiliki potensi lebih dari si botak. Gini deh intinya ya, kan masa depan tuh panjang, lama gitu loh. Sementara episodenya tinggal satu lagi, gimana mau percaya? Coba, hey! Dan ini adalah pembahasan yang menurut aku paling kuat, yaitu pembahasan mengenai poster. Nah, di poster ini kan terlihat bahwa ada potongan kaki, bukan potongan sih, potretan seseorang yang menunjukkan kakinya aja. Ada yang menduga, ternyata kalau poster ini di atasnya masih ada orang-orang yang belum kita ketahui. Intinya poster ini adalah poster yang gede. Poster di season 2 ini adalah potongannya aja. Masih ada lagi orang-orang yang bakalan melanjutkan generasi anak-anak The Gift. Oh my god, kalau emang bahas poster tuh emang gak ada obat ya kan? Aku kira nih akhir-akhir ini bakalan gak ada teori gitu ya. Udahlah, intinya bakalan menang. Ternyata gua salah dong. Makin pusing nih aku bahas teori. Tapi nggak ketinggalan juga loh, ada yang mengatakan juga, Pi, kemarin si Budarin, si Pak Menteri itu kemana? Dengerin ya, si Budarin sama si Pak Menteri itu lagi ngurus marketing sawan barunya si Pun, lo tahu. Jadi siap-siap aja nanti si Budarin tiba-tiba jadi SPG, si Pak Menteri tiba-tiba jadi belajar nyatok. Ya, kita tungguin aja scene-nya ya. Oke, kalau begitu sekian pembahasan kita kali ini. Aku beneran seneng banget ketika kalian tag aku, ketika kalian DM aku. Sumpah itu beneran kayak ngehilangin stres karena kerjaan aku. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton video aku, cepetan buat instastory sekarang juga. Karena aku beneran pengen tahu gitu loh, ketika kalian nonton video aku tuh kalian tuh lagi ngapain gitu. Jangan kayak kemarin, harusnya dia masuk kelas, dia malah nonton video gua. Kan gua serem tuh kan diincer sama guru lo. So buat kalian semua yang lagi ujian, yang lagi exam test, semoga berhasil, semoga berjaya. Dan semoga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Aku ngerasain sih perasaan kalian semester ini. Kalian tuh belajar apa? Tiba-tiba udah ujian. Sabar aja ya. Hidup ini penuh dengan ujian, bray. Oke, buat kalian yang sedang ujian, susuna, semangat. Tetap fokus belajar dan jaga kesehatan. Udah, cukup sampai sini. Jika aku ada kesalahanku, bodohna. Dan jika kalian ingin ngirim DM dan belum follow Instagram aku, follow aja sekarang juga di sini. Atau kalian klik aja link di box description di bawah. Kapun kap atas waktunya, sampai jumpa di next video. Bye bye.